Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai laporan keuangan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yakni Anis Yuliana, Muhammad Muharram, dan Nur Siti. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan menurut Baritwan, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan serta transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama setahun buku yang bersangkutan. Menurut Sutrisno, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang meliputi 2 laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua adalah tujuan laporan keuangan. Menurut Weigen, tujuan laporan keuangan antara lain berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, membantu dalam memperkirakan arus kas dalam masa depan. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut, serta perubahan pada sumber daya tersebut. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Fahmi, laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan, di samping adanya pihak manajemen perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Pertama, harus dapat dipahami. Suatu laporan keuangan harus mudah dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkaitan. Dapat dipahami berarti pemakai harus memiliki pengetahuan yang memadai. Yang kedua, relevan. Agar informasi laporan keuangan mempunyai manfaat, maka informasi tersebut harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan memiliki kualitas andal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, A. Bebas pengertian yang menyesatkan. Yang B. Bebas dari kesalahan material. Yang C. Menyajikan setiap fakta secara jujur. Yang D. Mencerminkan penyajian informasi yang sewajarnya serta yang harus disajikan. Yang keempat, materialitas. Materialitas juga mempengaruhi suatu relevasi informasi selain adanya hakikat. Materialisasi merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki supaya informasi laporan keuangan dipandang sempurna. Yang kelima, penyajian jujur. Karakteristik ini mengandung pengertian bahwa informasi laporan keuangan harus digambarkan dengan jujur. Setiap transaksi dan peristiwa lainnya harus disajikan secara jujur maupun secara wajar dapat diharapkan. Yang keenam, netralitas. Netralitas berarti bahwa informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, bukan untuk kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Yang ketujuh, pertimbangan sesat. Pertimbangan sehat.
pertimbangan sehat merupakan karakteristik yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian. Yang ke-8, kelengkapan. Suatu laporan keuangan harus lengkap dan batasan material dan biaya supaya dapat diandalkan. Yang ke-9, dapat dibandingkan. Perbandingan dapat dilakukan secara interial dan eksternal, yakni sebagai berikut. A. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Yang B. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila perubahan yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Yang 10, terakhir, tepat waktu. Karakteristik ini menunjukkan bahwa dalam pelaporan informasi keuangan harus tepat waktu dan tidak adanya penundaan. Lalu, prosedur dalam laporan keuangan. Prosedur yang harus dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan yaitu: pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk suatu periode ataupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus tertentu. Langkah ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar memperoleh hasil yang tepat. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan atau pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Terakhir, yang keenam, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan hasil analisis tersebut. Perkenalkan, nama saya Ani Suliana. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang analisis atau teknik laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan manfaat laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi seorang manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, di mana dilakukan melalui analisis kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan, baik bersifat parsial atau secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah tentang macam metode yang biasa dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan, yakni analisis vertikal atau statis, yaitu analisis yang dilakukan untuk satu periode, dan yang kedua adalah macam metode laporan keuangan, yaitu analisis horizontal atau dinamis yang dilakukan untuk beberapa periode. Materi selanjutnya adalah jenis teknik analisis laporan keuangan yang terdiri dari 8 jenis. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Analisis ini digunakan untuk membandingkan laporan keuangan pada minimal waktu 2 periode atau lebih. Yang kedua adalah analisis tren. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode selanjutnya dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang ketiga adalah analisis presentasi per komponen. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik berupa laporan neraca atau laporan laba rugi. Yang keempat adalah analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber dana dan modal kerja dalam suatu perusahaan. Yang kelima adalah analisis sumber dan penggunaan kas.
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber kas dan perubahan jumlah kas. Yang keenam adalah analisis rasio. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan. Yang ketujuh adalah analisis laba kotor. Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari suatu periode ke periode selanjutnya. Yang terakhir adalah analisis break-even point atau titik pas atau titik pulang pokok. Analisis ini digunakan untuk mengetahui penjualan, keuntungan, dan kerugian yang diperoleh dari perusahaan. Selanjutnya adalah jenis dan komponen laporan keuangan yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, di mana posisi keuangan tersebut berupa posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta dan pasifa atau kewajiban. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha, penghasilan atau pendapatan dari penjualan, berbagai biaya, dan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan tentang jumlah modal yang dimiliki, jenis modal, serta perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan tentang semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kas suatu perusahaan. Yang kelima dan terakhir adalah laporan atas catatan laporan keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang membutuhkan penjelasan tertentu yang dapat terlihat dari adanya komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu supaya laporan keuangan tersebut menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Materi terakhir adalah manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan berbagi dalam atau berdampak bagi kelompok internal dan eksternal. Yang pertama adalah berdampak pada internal. Laporan keuangan bermanfaat bagi pengolah atau direksi dan manajemen dalam memberikan informasi yang digunakan dalam beberapa hal seperti pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting, dan kontrol internal. Yang kedua bermanfaat bagi karyawan. Karyawan tertarik dengan informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas atau keuntungan perusahaan. Laporan keuangan tersebut mempengaruhi dalam mengambil keputusan seorang karyawan, seperti apakah perusahaan tersebut dapat memberikan penghasilan atau keuntungan yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Yang selanjutnya bermanfaat bagi kelompok internasional. Investor atau owner. Investor berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan risiko yang terkait dengan investasi modal. Laporan keuangan tersebut mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal di suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut dapat menjamin berkembangnya atau tidaknya modal yang ditanamkan tersebut. Yang selanjutnya bermanfaat bagi pemberi pinjaman atau kreditur. Pada saat pihak debitur mengajukan permohonan pinjaman sejumlah dana kepada pihak kreditur, maka pihak kreditur tersebut wajib melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan yang dimiliki oleh pihak debitur tersebut. Selanjutnya bermanfaat bagi supplier atau pemasok. Pemasok merupakan pihak yang menerima order untuk memasok setiap kebutuhan perusahaan yang dapat dihitung dengan skala finansial. Bagi seorang pemasok atau bagi pihak pemasok tersebut, laporan keuangan berguna untuk memprediksi kelancaran pembayaran di kemudian hari. Selanjutnya bermanfaat bagi pelanggan. Pelanggan memberikan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan, terutama pelanggan yang melakukan kerjasama dalam jangka waktu panjang. Yang terakhir adalah bermanfaat bagi pemerintah pusat. Pemerintah pusat merupakan pihak yang menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental serta sebagai acuan untuk melihat perkembangan pada berbagai sektor bisnis yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih, itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami dari kelompok 2 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.